Halo, selamat datang di channel saya, Alyokta. Dan di video kali ini kita mau ngebahas sebuah HP yang udah lama banget keluar ya. Sekitar 4 tahunan, yaitu HP iPhone 6s Plus. Nah, ini dia kotaknya. Bisa kita lihat kalau dari desain kotaknya ini masih sama seperti iPhone-iPhone yang sebelum ini. Jadi di bagian depannya sini ada gambar dari tampilan depan HP-nya. Lalu juga di bagian samping sini ada tulisan iPhone 6s Plus di bagian kiri kanan. Lalu untuk di bagian belakang kita juga bakalan dapetin beberapa informasi tentang HP ini. Nah, kalau ini kita pakai yang varian 32 GB dan ini warnanya rose gold. Dan untuk dalam paket pembeliannya kita bakalan dapetin, oh ya, ini yang garansi resmi, yang garansi iBox, tapi kita belinya bekas, bukan baru. Nah, yang pertama kita bakalan dapat ini muatan kartu garansi. Lalu kita juga bakalan dapetin SIM tray ejector. Lalu di sini ada nota yang aslinya ya. Kalau yang waktu dia beli ini harganya sekitar 5 juta. Harga waktu tahun 2019. Nah, lalu kita juga bakalan dapetin panduan penggunaan seperti ini. Lalu di dalamnya juga ada ini, lightning cable. Lalu kita juga dapetin kepala charger seperti ini. Ini masih 5 watt kalau nggak salah. Dan di sini ada tulisannya 5 volt 1 ampere. Lalu kita juga dapetin earpods yang masih pakai audio jack. Seperti ini. Ini benar-benar bagus barangnya, saya beli second dan lengkap banget. Bahkan si AirPods-nya ini belum ada dipakai coba. Masih disegel. Oke. Jadi dalam paket pembeliannya itu aja. Cuman kalau kalian beli baru itu sebenarnya masih ada stiker lagi ya. Dan tentu aja kalau memang benar-benar baru si green pill. Oke, jadi ini dia HP-nya si iPhone 6s Plus. Dan kalau bisa kalian lihat di sini dia bakalan dapat update untuk yang versi 13.5.1. Sebenarnya waktu video ini dibuat, Apple udah mengenalkan untuk iOS 14. Dan ternyata si iPhone 6s Plus masih mendapatkan update untuk iOS 14. Dan kemungkinan besar ini adalah update terakhir dari si iPhone 6s Plus. Untuk tahun berikutnya, bisa jadi si iPhone 6s Plus ini nggak dapat lagi dukungan dari Apple. Bukan hanya iPhone 6s Plus, tapi juga iPhone 6s. Oke, jadi kalau kita bicarain tentang sejarahnya, si iPhone 6s Plus ini launching pada bulan September tahun 2015. Ya, kurang lebih hampir 5 tahun sih. Tapi kalau untuk update-nya, dia masih dapat update sampai yang sekarang, iOS 14. Tapi untuk launching-nya di HP ini kita belum tahu kapan, ya kita tunggu aja nanti ya. Untuk versi beta kalau kalian mau coba silahkan aja, itu udah banyak banget referensinya mulai dari Putu Reza, juga ada si David Gadgetin, terus ada Ibnu Kumar, itu udah pada update dan coba versi betanya. Nah, jadi kalau untuk beli HP ini di tahun 2020 sebenarnya worth it atau enggak sih? Kalau kita lihat dari harga barunya itu mungkin sekitar 4 jutaan, dan kalau kita beli harga second ini saya dapat harganya 3150 atau 3.150. Kalau kita dalam pemakaian jangka panjang itu sebenarnya agak sayang juga sih beli iPhone 6s Plus. Tapi kalau memang untuk pemakaian 1 atau 2 tahun ini masih bagus banget dan masih bisa dipakai banget. Sebenarnya ini hanya update software yang versi iOS-nya yang nggak bakalan dapat update lagi untuk tahun kedepannya. Tapi kalau untuk update aplikasi-aplikasinya itu bakalan masih dapat dukungan dari aplikasinya. Nah, kalau untuk desainnya sendiri si iPhone 6s Plus ini mempunyai layar 5,5 inci dengan layar yang masih IPS, belum retina display. Kalau kita lihat di bagian depan ini dia masih pakai home button yang masih kliki, belum seperti iPhone 7 atau iPhone 8. Dan seperti desain-desain HP iPhone sebelumnya, ini masih pakai poni dan dagu yang lebar banget. Untuk di bagian depannya hanya ada satu buah kamera dengan resolusi 5 megapiksel. Dan kalau kita lihat di bagian belakangnya ini, frame-nya masih terbuat dari metal, lalu di bagian kameranya dia cuma ada satu buah dan itu resolusinya 12 megapiksel. Lalu untuk logo Apple-nya ini masih ada sedikit ke atas, belum di tengah seperti iPhone SE 2020. Dan iPhone 6s Plus merupakan HP terakhir dari iPhone yang masih menggunakan audio jack 3,5 mm. Dan di bagian bawahnya tidak hanya ada audio jack tapi juga ada port Lightning USB dan juga speaker.
Lalu untuk tombol-tombol ini masih sama seperti desain sebelumnya. Di bagian kanan ada tombol power dan di bagian kiri ada tombol volume up and down. Lalu kita bicarain lagi tentang spesifikasinya. Untuk spesifikasinya, si iPhone 6s Plus ini menggunakan chipset A9 yang udah dual core. Dengan RAM 2GB dan kamera belakang 12MP, kamera depannya 5MP, lalu untuk ukuran layarnya itu 5,5 inci, dan ukuran baterainya itu 2750 mAh. Untuk varian internalnya itu ada yang 16, 32, 64, dan juga 128GB. Ya sebenarnya kalau untuk pemakaian sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain itu sebenarnya masih oke banget. Tapi kalau kita coba untuk main game, ini baterainya bakal ngedrop. Ya, seperti HP-HP iPhone lainnya. Untuk bermain game PUBG, untuk satu game atau sekitar 20-30 menit, itu baterainya ngedrop sekitar 20-30%. Dan baterai si iPhone 6s Plus ini hanya berkurang 2750. Jadi kalau dibandingin dengan HP-HP zaman sekarang yang udah monster banget, itu baterainya ya bakalan ketinggalan sih sebenarnya. Dan kalau kita pakai untuk main PUBG, itu untuk frame rate-nya hanya bisa di settingan high, belum sampai yang ultra. Walaupun kita udah ubah settingan grafisnya ke smooth, dia masih belum tetap bisa ultra, hanya bisa di high. Seperti kebanyakan HP iPhone lainnya, untuk bagian Instastory ini iPhone 6s Plus masih bagus banget. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di Instastory itu ada kawan yang upload dengan story yang bagus, nggak burik atau nggak pecah gitu ya. Kita pasti bisa ngira kalau itu dia pakai iPhone. Mau iPhone berapapun sebenarnya kurang lebih ya seperti itu hasil gambarnya kalau untuk di Instagram atau Instastory. Untuk pakai foto-foto juga sebenarnya iPhone 6s Plus ini masih bisa dibilang bagus, tapi dalam tanda kutip kalau cahayanya cukup. Misalnya seperti di outdoor atau pakai cahaya tambahan dari lampu. Nah yang jadi kekurangannya untuk iPhone 6s Plus ini dia nggak ada mode malamnya. Jadi kalau dalam keadaan low light itu gambarnya yang dihasilkan nggak sebagus HP-HP lainnya. Nah ini adalah contoh dari hasil perekaman kamera belakang dari iPhone 6s Plus. Dibawa sambil jalan dan seperti ini hasilnya. Coba oleh. Oke, jadi dan ini adalah hasil dari perekaman kamera depannya si iPhone 6s Plus. Kita bawa jalan santai kayak gini. Ya mungkin masih agak shaky ya, tapi nggak terlalu gitu. Masih agak goyang. Dan ini cahayanya dari depan ya, kita langsung ke HP-nya gini. Kalau kita ngebelakangin cahaya, seperti ini jadi ya. Oke, kalau hasil dari kameranya lumayan bagus sih. Masih bisa dipakai banget untuk tahun 2020 ini. Oke, silakan kalian nilai sendiri. Nah, sebenarnya iPhone 6s Plus ini masih bagus nggak kalau kita beli di tahun 2020 ini? Kalau untuk pemakaian jangka pendek seperti saya yang bilang di awal tadi, itu sebenarnya masih bisa banget untuk dipakai selama 1 atau sampai 2 tahun. Tapi kalau untuk dipakai dalam jangka waktu 3 tahun ke atas, itu sebenarnya nggak worth it. Kalau dalam pemakaian sosial media dia masih bagus banget, masih bisa banget untuk dipakai, apalagi untuk Instastory ya. Tapi kalau dipakai untuk bermain game, saya rasa ini agak kurang ya. Karena di rank harga 4 jutaan, itu banyak banget pilihan HP Android lainnya yang udah kenceng banget. Memang dibuat harga semurah mungkin untuk main game. Lalu untuk dalam hal kamera, sebenarnya ini iPhone 6s Plus seperti yang saya bilang tadi itu hasilnya dalam keadaan cahaya yang cukup itu masih bagus. Dan masih bisa bersaing untuk
HP dalam range harga 4 jutaan. Tapi kalau untuk dalam keadaan low light atau cahaya yang kurang, itu kayaknya masih perlu dipertimbangkan. Kalau bisa kita lihat itu HP Realme atau HP Redmi atau ya Samsung, Oppo, Vivo gitu ya. Itu harga 4 jutaan udah dapat 4 buah lensa di belakang, dan mereka juga udah lumayan bagus dalam pengambilan foto untuk malam hari atau keadaan cahaya yang kurang. Jadi ya kesimpulannya balik lagi ke teman-teman sendiri, apakah kalian bakalan pakai HP ini dalam jangka waktu yang lama atau enggak. Kalau saya saranin sebenarnya kalau di tahun 2020 ini sebaiknya kalian membeli iPhone 8, karena iPhone 8 masih mendapatkan update sekitar 2 tahun lagi. Dan untuk jangka pemakaiannya bisa sampai 3-5 tahunan. Ya mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Aldi Oktapriyatna mohon pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!